Saudara-saudari seiman, mari kita menyisihkan, meluangkan waktu sebentar. Kita bersama-sama mendengarkan, merenungkan firman Tuhan hari ini. Kamis 20 Agustus 2020. Hari ini gereja memperingati Santo Bernardus, Abbas dan Pujangga gereja. Bacaan pertama diambil dari Nubuat Yehezkiel bab 36 ayat 23 sampai 28. Janji Tuhan untuk membaharui Israel. Ia akan mengumpulkan umat terpilih dari pembuangan dan memimpin mereka kembali ke tanah mereka. Ia akan menyucikan secara ritual umat dari kebijaksanaan dan berhala yang mereka lakukan tempo dulu. Dan ia menanamkan hati dan semangat yang baru ke dalam umatnya. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 51 ayat 12 sampai 15, dilanjut 18 sampai 19. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Warna liturgi hari ini warna putih. Saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama merenungkan, mari kita bersama-sama membaca sabda Allah pada hari ini yang kita ambil dari bacaan Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Untuk itu mari kita persiapkan hati, kita mohon kekuatan, kita mohon berkat dari Allah. Pekerjaan kita hari ini semoga diberkati, keluarga kita semoga diberkati oleh Allah, dan juga negara kita semoga diberkati olehnya. Sekarang mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, Santo Bernardus Abbas, sudah Kau nyatakan hatinya dengan cinta kasih akan rahmat-Mu, hingga bercahaya gilang gemilang dalam gereja-Mu. Semoga berkat doanya kami digelorakan dengan semangat yang sama dan selalu hidup sebagai putra dan putri cahaya-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik saudara-saudari terkasih, mari kita bersama-sama membaca bacaan Injil dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai 14. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semua telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus urusannya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia,
tetapi orang-orang yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpang-persimpangan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah rumah perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak orang yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih saudara-saudari telah ikut bersama dengan kami untuk membaca dan merenungkan sabda Allah pada hari ini. Allah menghendaki agar kehadirannya menjadi sebuah kehadiran yang menguduskan umatnya. Untuk itu, ia menghendaki mencurahkan rohnya dan memberi hati yang baru kepada umatnya. Akan tetapi yang menjadi pertanyaan, maukah kita menerimanya? Semoga Allah senantiasa memberkati kita, melindungi kita, memberkati pekerjaan dan usaha kita, rencana kita pada hari ini, memberkati negara kita. Semoga para medis, ilmuwan lekas menemukan vaksin untuk COVID-19 ini, sehingga situasi normal yang kita rindukan, yang kita dambakan, lekas dapat kita ikuti. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita. Amin. Terima kasih.